Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan mohon maaf ibu-ibu mungkin yang sering terpeleset dari kita, ini kan kajian ibu-ibu nih. Tatkala berhubungan dengan suami istri pun dianjurkan pakai Bismillah itu. Supaya apa? Supaya nantinya anak itu barokah. Karena kata Rasulullah, setiap perkara apapun yang dilakukan tanpa membaca Bismillah, waqta terputus dari barokah. Mungkin kita kalau heran anak kita penanggal, jangan yang kita taruh bacaannya. Ya, kan Rasulullah mengajarkan itu. Ya, doanya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ayo ibu hafal atau tidak itu? Itu doanya ibu-ibu yang diajarkan oleh Nabi untuk apa? Supaya kita mempunyai anak keturunan yang barokah. Mempunyai anak keturunan yang mudah kita nasihati, anak keturunan yang tidak perlu diperintah ya akan melaksanakan sembahyang, tidak perlu diperintah ya akan datang ke majelis taklim. Kenapa? Orang tuanya, ayah dan ibunya orang yang paham dengan agama. Ayah dan ibunya tatkala melakukan hubungan, makanya ini kan khusus perempuan nih. Jadi saya tidak akan tutup-tutupi, saya akan sebut ini. Ayah dan ibunya sama-sama tahu agama ya. Kalau berhubungan pun membaca doa ya. Membaca doa ya. Dan bahkan ibu-ibu ini saya pernah datang kepada seorang kiai ya. Saya heran kiai ini mempunyai anak keturunan semuanya ustaz. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang punya anak pesantren. Saya tanya, Pak Kiai, ini apa rahasianya? Pak Kiai kok bisa mempunyai anak semuanya alim? Kata beliau, rahasianya begini ustaz. Nih, dengarkan ibu-ibu, walaupun terlambat sudah. Tapi kan kita punya anak keturunan kan, punya anak itu disampaikan kepada anak. Walaupun ini ibu-ibu mungkin sensitif nih yang saya sampaikan ya. Waktu ini live ini, baik. Waktu ibu-ibu berhubungan dengan suami ya, tapi dengan suami, dengan suami. Ya, dengan suami sendiri. Baik, berhubungan ibu-ibu dan mencapai puncak syahwat. Ya, paham mungkin semuanya paham, tidak perlu saya sebutkan itu. Dan sebelum berhubungan, ini jangan kita geli tuh. Ini memang harus jelaskan nih. Kita tidak belajar fikih kalau lain. Ini karena kajian tafsir saya tidak akan jelaskan karena kajian fikih, maka kita akan jelaskan secara rinci. Geli kita, mungkin ada geli kita tutup telinga kita ya. Baik ibu-ibu, tatkala mohon maaf ini ya, sudah puncak syahwat antara dua pasangan ini, antara Pak suami istri. Nah ini ibu-ibu harus kompromi dengan suami. Nanti tatkala mohon maaf ini keluar itu sperma geli 5 nengar. Lanjutkan atau tidak ini? Iya, lanjutkan. Baik, ibu-ibu kasih tahu suami ya. Nanti suami harus ucapkan syahadatnya. Dalam hatinya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan berikan isyarat kepada istri untuk mengucapkan menyambungnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nantinya ibu-ibu anak kalau lahir akan dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Anak kalau lahir itu seorang anak dari hubungan ini nanti menjadikan anak itu orang yang alim, orang yang mudah menghafal Al-Quran. Karena tatkala berhubungan orang tuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.